Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Maisa Rambe. Pada video ini saya akan menemani Ananda untuk mempelajari salah satu materi menarik dalam pelajaran sosiologi kelas 10, yaitu tentang penelitian sosial. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ada masalah seperti kemiskinan, perundungan di sekolah, atau kenapa tren TikTok bisa menyebar dengan cepat di kalangan remaja? Nah, semua itu bisa kita pelajari lebih dalam melalui penelitian sosial. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Siswa mampu memahami pengertian dan pentingnya penelitian sosial. 2. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. 3. Siswa mampu memberikan contoh permasalahan sosial yang bisa dijadikan topik penelitian. Pelajaran berupa papan pintar atau smartboard, agar materi bisa disampaikan secara visual dan interaktif. Selain itu, saya menerapkan metode pembelajaran based learning, yaitu gabungan dari beberapa metode aktif seperti yang pertama, ceramah untuk menyampaikan konsep dasar, kemudian diskusi kelompok untuk saling bertukar pendapat, dan tanya jawab agar Ananda bisa lebih memahami materi dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Setelah mengetahui mengenai tentang tujuan pembelajaran ini, kita akan bahas tentang penelitian sosial. Nah, penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami gejala-gejala sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, atau perubahan sosial. Melalui penelitian sosial, kita bisa mendapatkan data yang valid dan objektif untuk menjelaskan peristiwa sosial dan bahkan memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam hal mengajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana sistematika dalam mengajar. Yang pertama adalah masuk dan menyapa murid dengan keadaan hati yang gembira. Kemudian memberikan kata-kata motivasi di awal pelajaran. Sebelum memulai pelajaran adalah hal yang tidak kalah penting ketika mengajar. Selanjutnya adalah memimpin doa, agar peserta didik memiliki karakter dan kebiasaan untuk selalu memulai segala sesuatu termasuk belajar yang diawali dengan berdoa. Kemudian adalah menanamkan nilai karakter kepada peserta didik, seperti merapikan kursi, melihat sekitar apakah terdapat sampah, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menumbuhkan jiwa dan kesadaran peserta didik agar menjadi peserta didik yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian adalah melakukan absensi untuk mengetahui siapa siswa yang hadir dan tidak hadir.
Baiklah, yang masih setia menonton video ini, untuk beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya materi tentang penelitian sosial. Nah, di sini Ananda akan mengetahui bagaimana ketika kita akan melakukan penelitian sosial dan lain sebagainya, serta kita akan melihat bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ketika sedang asik menjelaskan, ternyata tanpa disadari bahwa banyak peserta didik saya yang sudah mulai kelelahan dan mulai merasa bosan ketika harus terus-menerus mendengarkan materi, yang pada akhirnya saya mengajak para siswa saya untuk membuat ice breaking. Ice breaking bertujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan fokus peserta didik, sehingga adanya ice breaking diharapkan membuat mereka lebih bersemangat untuk kembali memulai pelajaran dan mendengarkan arahan dari saya. Oh iya, kalian bikin apa ya? Ibu
Setelah melakukan ice breaking, akhirnya para siswa kembali untuk bersemangat mengikuti pembelajaran dan mendapatkan fokusnya kembali. Nah, fungsi ice breaking ini sangat penting untuk menghidupkan kembali suasana di dalam kelas. Selanjutnya, ketika selesai ice breaking, saya berinisiatif untuk memberikan quiz game dan memanfaatkan media pembelajaran saya, yaitu papan pintar, di mana pada papan pintar ini terdapat pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik. Di dalam kertas ini berisi jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi, ibu pengen kalian benar-benar menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, ibu mau semua kalian handphonenya simpan ke dalam tasnya. Handphonenya disimpan ke dalam tasnya. Jangan ada yang bermain handphone. Kalau misalnya ada ketahuan bermain handphone dan dia memiliki poin terbanyak, bisa dikatakan betul. Dan hadiah untuk kalian. Ini ya. Iya, bentuknya kelompok sabar bermain dan terima kasih. Di sini tadi dijelaskan sudah ada beda apa? Ibu kalau kita akan bagi kelompok terlebih dahulu, ibu mau ibu sendiri yang memilih kelompoknya agar dia jadi yang namanya inisiasi nyatanya atau konflik sosial. Kita belajar konflik sosial. Itu termasuk konflik sosial atau konflik bukan? Konflik sosial. Tidak sama kelompok kamu kan? Itu tidak termasuk konflik sosial ya. Karena kan yang terjadi di acara kelasnya ada Chandra Manula, Asyam Panjaitan dengan Evelyn Sinaga. Kelompok 2 ada Filistina, Gergani Nagarti, dan Kanaya Salsabila. Semuanya duduk sesuai kelompoknya ya. Terus kelompok 3 ada Elina Hayamurani, ada Lisa Martina dan Megan Nazalia. Kelompok 4 ada Rina Hasiani Dolan, ada Juliana Putri Pambangan dan Melisa Masari. Ada yang belum ibu panggil namanya? Kalau dia ada siapa yang ada silakan kawin ya? Boleh. Kita kan satu kawinan kelompok silakan. Semuanya sudah ada pesannya? Sebentar dulu. Sabar ya Firda. Jangan memegang ponsel. Ingat pesan, oke? Jangan memegang. Eli simpan. Semua di atas mejanya hanya ada kertas dan alat tulis, tidak terkecuali handphone ya. Baiklah, ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan apa saja metode yang digunakan dalam pendidikan sosial. Ada waktunya ya. Dalam pendidikan sosial. Jelaskan ya anak-anak. Sebutkan langkah-langkah dalam pendidikan. Ya, boleh. Setelah membacakan soal, kemudian menunggu beberapa saat untuk memberi kesempatan kepada siswa menjawab soal pertanyaan.
yang telah diberikan dengan waktu maksimal setiap satu soal adalah 2 menit. Kemudian, setelah semua siswa telah menjawab semua pertanyaan, jawaban tersebut dikumpulkan kepada saya untuk nantinya sama-sama diperiksa dan sama-sama dilihat siapakah yang mendapatkan skor terbaik. Sebutkan dan jelaskan apa saja metode yang digunakan dalam penelitian sosial. Ada berapa? Yang pertama, dari kelompok 4 itu kualitatif, kuantitatif, campuran. Penelitian menggunakan angka. Yang kedua, kalau penelitian kualitatif, observasi dan wawancara. Kalau campuran, gabungan dari penelitian kuanti dan kuali. Pertanyaan kalau misalnya kelompok 3 dibilang ini hanya penelitian kualitatif, observasi, wawancara, lapangan, dokumentasi. Kalau kuantitatif, penelitian lapangan dan angka di itu. Campuran, gabungan kuali dan kuanti. Yang ketiga, hampir sama ya jawaban. Aku kalian tercetek. Baiklah, jawabannya kalau yang nomor 1 semua kelompok benar. Pertanyaan kedua, sebutkan langkah-langkah dalam penelitian sosial. Apa kata? Sepertinya kamu sangat tidak tahu. Yang pertama adalah apa tadi? Identifikasi masalah. Kelompok 2 dibuatnya membuat rumusan masalah, hipotesis, metode, pernyataan kesimpulan saya. Kelompok 1 ada membuat apa ini? Mencari masalah, merumuskan masalah, buat tujuan manfaat observasi. Kalau kelompok 3, rumusan masalah, memilih informasi, observasi, wawancara, penulisan dan penyusunan laporan. Kelompok 4 membuat yang pertama, menetapkan atau mencari kesalahan, membuat rumusan masalah. Kelompok 4 hanya 2 ya kan, ya teman-teman. Jadi kelompok 4 hanya membuat 2, kelompok 3 membuat 1, 2, 3. Kelompok 1 membuat 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 membuat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari maksudnya pemenang ini kelompok 2. Jadi dalam kuis yang kelompok 2, pemenangnya adalah kelompok 2. 2 poin untuk kelompok 2. Setelah beberapa menit dilakukan kuis, kemudian para siswa telah mengumpulkan jawabannya kepada guru, sehingga guru akan melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban siswa tersebut dan dilakukan secara transparan, di mana jawaban-jawaban tersebut telah tersedia di dalam papan pintar tersebut.
Setelah game kuis berlangsung dan telah selesai, kemudian saya memberikan reward kepada peserta didik saya yang telah mendapatkan atau menjadi kelompok terbaik. Kemudian saya menutup pembelajaran dengan doa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian sosial adalah proses ilmiah untuk mempelajari dan memahami kehidupan sosial masyarakat, baik dalam bentuk individu, kelompok, maupun institusi. Nah, penelitian sosial dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain menjelaskan fenomena sosial, menguji teori sosial, memberikan solusi atas permasalahan sosial, memberikan solusi atas permasalahan sosial, serta menjadi dasar pembuatan kebijakan publik. Adapun ciri-ciri penelitian sosial, yang pertama adalah objektif, sistematis, empiris, logis, dan reflektif. Jenis-jenis penelitian sosial ada beberapa macam, ada yang berbentuk kualitatif, kuantitatif, dan juga bentuk campuran. Nah, adapun pendekatannya adalah eksploratif, deskriptif, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.